Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Di channel ini, kami membahas warisan sejarah dan budaya yang menjadi identitas Nusantara. Pada episode kali ini, kita akan menelusuri kekayaan budaya Aceh, sebuah provinsi di ujung barat Indonesia yang menyimpan pesona budaya dan alam yang memukau. Dengan pengaruh berbagai bangsa, seperti Arab, India, hingga Tionghoa, Aceh menjadi simbol peradaban yang kaya dan kompleks. Tak hanya itu, tradisi seni, kuliner, dan adat istiadatnya juga menjadi bukti kuatnya identitas masyarakat Aceh. Selain itu, kita juga akan menyinggung peran penting kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara, termasuk Kesultanan Samudera Pasai, yang menjadi tonggak awal penyebaran Islam di Nusantara. Mari kita bersama menjelajahi sejarah, budaya, dan keindahan Aceh yang tak lekang oleh waktu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Jejak Kerajaan Nusantara. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera, dengan Banda Aceh sebagai ibu kotanya. Provinsi ini berdekatan dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar yang merupakan bagian dari India, dipisahkan oleh Laut Andaman. Secara geografis, Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala dan Laut Andaman di utara, Samudra Hindia di barat, Selat Malaka di timur, serta wilayah Sumatera Utara di bagian tenggara dan selatan. Sebagai salah satu daerah istimewa di Indonesia, Aceh memiliki status otonomi khusus yang diakui secara hukum karena latar belakang sejarahnya yang unik. Aceh dikenal memiliki sejarah panjang yang didominasi oleh perjuangan mempertahankan kedaulatan dan penolakan terhadap pengaruh asing, termasuk dari penjajah Belanda dan bahkan pemerintahan Indonesia di masa lalu. Provinsi ini dianggap konservatif dalam menerapkan nilai-nilai agama, di mana mayoritas penduduknya yang beragama Islam hidup sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2021, jumlah penduduk Aceh mencapai 5.333.733 jiwa dan meningkat menjadi sekitar 5.570.453 jiwa pada pertengahan tahun 2024. Provinsi ini juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa, seperti minyak bumi dan gas alam. Beberapa ahli memperkirakan bahwa cadangan gas alam di Aceh termasuk yang terbesar di dunia. Selain itu, kawasan hutan yang membentang di sepanjang pegunungan Bukit Barisan, mulai dari Kutacane di Aceh Tenggara hingga Ulu Masen di Aceh Jaya, menjadi salah satu ciri khas wilayah ini. Taman Nasional Gunung Leser, Tenggel, yang berada di Aceh Tenggara merupakan salah satu kawasan konservasi terkenal yang menonjolkan keanekaragaman hayati. Dalam catatan sejarah, Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1496 oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Awalnya, kesultanan ini mencakup wilayah kerajaan Lamuri dan kemudian berhasil menyatukan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Daya, Pedir, Lidie, dan Nakur. Pada tahun 1524, wilayah Pasai pun masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh, diikuti oleh wilayah Aru. Ali Mughayat Shah kemudian digantikan oleh putra sulungnya, Salahuddin, yang memerintah hingga tahun 1537. Setelah itu, tampuk kekuasaan beralih kepada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, yang memimpin hingga 1571. Meskipun Sultan dianggap sebagai pemimpin tertinggi, kekuasaan mereka seringkali dipengaruhi oleh golongan orang kaya atau hulu balang. Dalam Hikayat Aceh, terdapat cerita tentang beberapa sultan yang digulingkan akibat perilaku mereka yang dianggap tidak pantas. Misalnya, Sultan Sri Alam pada tahun 1579 kehilangan tahta karena dianggap terlalu berlebihan dalam membagi harta kerajaan. Sultan Zainal Abidin, yang menggantikannya, tewas hanya beberapa bulan setelah menjabat akibat kekejaman dan kebiasaannya berburu. Pada tahun 1589, Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukamil dari dinasti Darul Kamal naik tahta dan berhasil mengakhiri periode ketidakstabilan dengan menumpas oposisi. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda 1607-1636, yang juga dikenal sebagai Sultan Meukuta Alam. Pada masa ini,
Aceh melakukan ekspansi besar-besaran dan menjadi salah satu kekuatan dominan di Asia Tenggara. Kesultanan ini berhasil menaklukkan Pahang, salah satu wilayah penghasil timah terbesar. Pada tahun 1629, Aceh mengirim armada besar yang terdiri dari 500 kapal perang dan 60.000 tentara untuk menyerang Portugis di Melaka. Meskipun ekspedisi ini gagal, Aceh berhasil menduduki Kedah dan membawa banyak penduduknya ke wilayah Aceh. Selain itu, pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukamil, Aceh aktif dalam membangun hubungan diplomatik internasional. Pada tahun 1602, perwakilan Aceh yang dipimpin oleh Tuanku Abdul Hamid dikirim ke Belanda. Sultan juga menjalin komunikasi dengan pemimpin-pemimpin dunia seperti Sultan Selim II dari Turki, Pangeran Maurits van Nassau, dan Ratu Elizabeth I dari Inggris untuk memperkuat posisi politik Aceh di mata dunia. Upaya diplomasi ini menunjukkan betapa pentingnya Aceh sebagai kekuatan regional pada masa itu. Sejarah dan kekayaan alam Aceh memberikan gambaran tentang betapa pentingnya wilayah ini dalam konteks politik, ekonomi, dan budaya, baik di masa lalu maupun masa kini. Kesultanan Aceh memiliki jaringan perdagangan yang berkembang pesat dan fondasi ekonomi yang kuat. Hal ini didukung oleh letak geografis yang sangat strategis, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan kemampuan untuk mendominasi jalur perdagangan utama di kawasan tersebut. Faktor pendukung kemajuan ekonomi Aceh. 1. Letak strategis. Aceh berada di lokasi yang sangat penting, yaitu pintu gerbang pelayaran internasional dari India dan Timur Tengah menuju Malaka, Cina, dan Jawa. Posisi ini memungkinkan Aceh menjadi persinggahan utama dalam perdagangan antar negara. 2. Kekayaan sumber daya alam. Wilayah Aceh terkenal memiliki hasil bumi berharga seperti lada, kapur barus, menyan, dan belerang. Produk-produk ini menjadi komoditas andalan yang sangat diminati di pasar internasional. 3. Penguasaan jalur perdagangan. Aceh berhasil mengamankan jalur perdagangan alternatif yang mampu menyaingi jalur perdagangan Portugis. Hal ini menjadi salah satu faktor kunci dalam penguatan ekonominya. 4. Hubungan harmonis dengan pedagang Asia. Aceh menjalin kerjasama erat dengan pedagang dari berbagai wilayah Asia yang membantu memperluas jaringan perdagangan dan memperkuat perekonomian. 5. Peralihan pusat perdagangan setelah jatuhnya Malaka. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, Aceh mengambil peran sebagai pusat perdagangan baru, menjadikan wilayahnya semakin penting dalam lalu lintas perdagangan internasional. Pada masa keemasannya, Kesultanan Aceh menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai wilayah besar di dunia, termasuk Cina, Timur Tengah, India, Gujarat, dan Turki. Kegiatan perdagangan ini tidak hanya memperkaya Aceh secara ekonomi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai kekuatan utama di kawasan Nusantara. Kehidupan budaya dan intelektual di Aceh sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kesultanan Aceh menjadi pusat perkembangan seni, sastra, dan keilmuan yang berakar pada tradisi Islam, dengan kontribusi dari faktor lokal dan pengaruh luar. Aceh menghasilkan karya sastra yang kaya, seperti hikayat-hikayat Arab dan Persia yang diterjemahkan atau diadaptasi ke dalam konteks lokal. Beberapa cerita yang berasal dari zaman Hindu juga diislamkan untuk menyesuaikan dengan kepercayaan masyarakat. Banyak epos lokal dan historiografi yang ditulis yang menggambarkan sejarah dan tradisi Aceh. Syair-syair tasawuf, agiografi sufi, serta alegori mistik menjadi bagian penting dalam perkembangan sastra. Tokoh seperti Hamzah Fansuri memainkan peran signifikan dalam membangun sastra Melayu pada abad ke-17 dan ke-18. Seni pertunjukan berkembang pesat, termasuk tarian-tarian tradisional seperti saman, seudati, pencaksa, dan tari liko. Arsitektur Aceh mencerminkan nilai-nilai implisit dari ajaran Islam, menciptakan gaya unik yang menginspirasi wilayah lainnya. Bahasa Melayu digunakan secara luas sebagai media komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk agama, pendidikan, dan pemerintahan. Hubungan antara Sultan-Sultan Aceh dengan ulama dan sarjana mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di bidang agama dan sosial. Faktor lain yang berkontribusi pada perkembangan seni,
sastra, dan keilmuan di Aceh termasuk perjuangan Aceh untuk mempertahankan identitasnya sebagai wilayah mayoritas Muslim. Selain itu, peran penguasa yang mendukung kegiatan intelektual dan budaya juga sangat penting. Kesultanan Aceh memainkan peran besar dalam menyebarkan pengaruhnya ke kerajaan tetangga dan membentuk budaya lokal. Berikut adalah beberapa dampak penting yang ditinggalkan oleh Aceh. 1. Pusat pembelajaran agama Islam. Aceh menjadi salah satu pusat utama untuk mempelajari Islam di bagian barat Nusantara. Ulama dan pelajar dari berbagai wilayah datang ke Aceh untuk mendalami ilmu agama. 2. Penyebaran Islam di Nusantara. Dari Aceh, ajaran Islam menyebar ke seluruh Nusantara, menjadikannya salah satu wilayah penting dalam proses Islamisasi di Indonesia. 3. Pusat perdagangan internasional di Selat Malaka. Aceh mengambil alih peran sebagai sentral perdagangan internasional di Selat Malaka setelah jatuhnya Malaka. Hal ini memperkuat posisi strategis Aceh dalam perdagangan global. 4. Budaya dan tatanan sosial. Kesultanan Aceh memberikan pengaruh besar pada budaya dan struktur sosial masyarakatnya. Berbagai adat dan tradisi yang berkembang di Aceh didasarkan pada nilai-nilai Islam, termasuk pelaksanaan upacara-upacara keagamaan. 5. Seni dan adat istiadat berbasis Islam. Seni pertunjukan dan seni rupa Aceh mencerminkan nilai-nilai keislaman yang kuat. Selain itu, adat kebiasaan yang berkembang di Aceh selalu berpijak pada ajaran Islam. Kesultanan Aceh yang pernah mencapai puncak kejayaan di kawasan barat Nusantara mengalami kemunduran signifikan akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor utama yang mempercepat keruntuhan Aceh adalah meningkatnya kekuasaan Belanda di wilayah Sumatera dan Selat Malaka. Belanda berhasil menguasai wilayah-wilayah penting seperti Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus, hingga Bengkulu pada tahun 1840-an, sehingga melemahkan posisi strategis Aceh dalam perdagangan dan geopolitik. Di samping itu, perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan juga memperburuk situasi internal Aceh, menandai dimulainya fase instabilitas politik yang berkepanjangan. Awal konflik dan perebutan kekuasaan. Sejak kemangkatan Sultan Iskandar Sani, Kesultanan Aceh mulai mengalami gejolak politik. Dalam situasi ini, para bangsawan berupaya mengurangi kontrol ketat Sultan dengan mengangkat janda Sultan Iskandar Sani sebagai sultanah. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan kembalinya pemerintahan yang dianggap tiran seperti pada masa Sultan Iskandar Muda. Namun, pengangkatan sultanah justru memicu perpecahan di kalangan masyarakat Aceh, terutama karena kelompok Wujudiah menginginkan seorang laki-laki sebagai sultan. Mereka mengklaim bahwa pewarisnya masih hidup dan tinggal di pedalaman. Konflik antara faksi-faksi ini berkembang menjadi perang saudara yang mengakibatkan kehancuran besar di ibu kota Aceh. Masjid Raya dan Dalam, kompleks istana, terbakar, dan kota Banda Aceh dilanda kekacauan. Untuk mengatasi situasi ini, Kadi Malikul Adil, yaitu TGK Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, melaksanakan reformasi politik yang mencakup pembagian kekuasaan menjadi 3 wilayah atau Sagoe. Namun, reformasi ini melemahkan kekuasaan pusat, di mana sultanah atau sultan hanya memiliki kendali penuh atas wilayah Bibuueh, sementara kekuasaan daerah lebih dikuasai oleh para ule balang. Perang saudara terus menjadi tantangan utama bagi Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Johar Alamsyah, 1795 hingga 1824, muncul klaim tahta dari Said Husain, seorang keturunan sultan yang terbuang. Husain mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif al-Alam, yang kemudian memicu perang saudara. Meski pada akhirnya Johar berhasil merebut kembali kedudukan dengan bantuan Raffles dan Kolaihuan, pedagang dari Penang, konflik ini meninggalkan dampak besar pada stabilitas politik Aceh. Selanjutnya, perang saudara kembali terjadi antara Tuanku Sulaiman dan Tuanku Ibrahim, yang kemudian menjadi Sultan Mansur Shah, 1857 hingga 1870. Meskipun Sultan Mansur Shah berusaha memperkuat kesultanan, seperti menundukkan para raja lada untuk menyetor upeti,
upayanya tidak cukup untuk mengembalikan kejayaan Aceh. Ekspedisi militer pada tahun 1854 untuk memperkuat wilayah timur juga berakhir dengan kegagalan, terutama setelah benteng Pulau Kampai ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1865. Dalam menghadapi agresi Belanda, Sultan Mansur Shah mencoba menjalin aliansi dengan kekuatan-kekuatan asing. Utusan dikirim ke Istanbul untuk menegaskan status Aceh sebagai vasal Turki Utsmaniyah, sekaligus memberikan bantuan dana untuk Perang Crimea. Sebagai balasan, Sultan Abdul Majid I mengirimkan beberapa peralatan militer ke Aceh. Selain itu, Sultan Mansur Shah juga mencoba menjalin hubungan dengan Prancis, namun upayanya tidak membuahkan hasil. Kemunduran Kesultanan Aceh semakin nyata dengan naiknya Sultan Mahmud Shah, yang dinilai lemah dalam memimpin. Upaya diplomasi ke Istanbul oleh Teku Paya Bakong dan Habib Abdurrahman Az-Zahir untuk melawan Belanda juga gagal. Situasi diperparah oleh persaingan antara Habib dan Teku Panglima Maharaja Tibang, seorang tokoh yang diduga berkolaborasi dengan Belanda. Konflik internal ini melemahkan kemampuan Aceh untuk bersatu menghadapi ancaman eksternal. Pada tahun 1871, Traktat Sumatera ditandatangani antara Inggris dan Belanda, yang memberikan kebebasan penuh bagi Belanda untuk memperluas kekuasaan di Sumatera. Traktat ini menghapuskan pembatasan yang sebelumnya diatur dalam Traktat London 1824, termasuk perlindungan Inggris terhadap Aceh. Setelah traktat ini, Belanda mulai merencanakan invasi ke Aceh secara lebih sistematis. Meskipun Kesultanan Aceh berusaha mencari dukungan dari sekutu lama seperti Turki, kondisi global saat itu tidak mendukung. Turki baru saja menyelesaikan perang dengan Rusia, sehingga tidak dapat memberikan bantuan. Upaya serupa dilakukan ke Italia, Prancis, dan Amerika Serikat, namun semuanya berujung pada kegagalan. Bahkan, Dewan Delapan yang dibentuk di Penang untuk mencari dukungan dari Inggris tidak berhasil memberikan hasil konkret. Pada Maret 1873, pasukan Belanda akhirnya mendarat di pantai Cermin Meuraksa, menandai dimulainya invasi Belanda ke Aceh. Invasi ini menjadi awal dari Perang Aceh yang berlangsung selama beberapa dekade dan pada akhirnya mengakhiri keberadaan Kesultanan Aceh sebagai entitas politik yang berdaulat. Kebudayaan Aceh merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dan penuh keunikan yang telah berkembang sejak masa Nusantara. Posisi geografisnya yang strategis di jalur perdagangan internasional menjadikan Aceh sebagai persinggahan banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia. Hal ini menyebabkan budaya Aceh mendapatkan pengaruh dari berbagai budaya luar, seperti Arab, India, khususnya Gujarat, serta sedikit pengaruh dari Tionghoa. Pengaruh ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, mulai dari penggunaan rempah-rempah dalam masakan, bentuk dan cita rasa kuliner, hingga desain pakaian adat. Salah satu daya tarik budaya Aceh terletak pada seni tradisionalnya yang beragam dan memukau. Seni Aceh mencakup seni pertunjukan dan seni rupa. Dalam seni pertunjukan, Aceh memiliki berbagai jenis tarian, musik, dan teater yang biasanya disajikan dalam acara adat, perayaan keagamaan, hingga festival budaya. Beberapa tarian yang paling terkenal meliputi tari saman, tari ratoh duet, dan tari seudati, yang sering dipertunjukkan dalam upacara adat, acara pernikahan, serta kegiatan keagamaan. Musik tradisional Aceh juga memiliki ciri khas yang unik. Lagu-lagu tradisional Aceh biasanya dibawakan oleh penyanyi yang diiringi alat musik tradisional, seperti rebab, serune kale, dan gendang. Musik ini tidak hanya menghibur tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan moral dan nilai budaya kepada masyarakat. Selain seni pertunjukan, Aceh juga terkenal dengan seni rupa yang indah. Seni rupa ini tercermin dalam ukiran, sulaman, dan anyaman yang khas. Salah satu hasil seni rupa yang menjadi kebanggaan Aceh adalah kain tenun khas Aceh yang mirip dengan songket. Kain ini sering digunakan dalam berbagai upacara adat dan keagamaan karena keindahannya yang memukau. Budaya Aceh juga dikenal karena tradisi adat dan pengaruh agama Islam yang sangat kuat.
Agama Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh, sehingga provinsi ini diberi status daerah istimewa di Indonesia. Penerapan hukum syariah di Aceh menegaskan peran penting agama dalam membentuk identitas budaya masyarakatnya. Adat istiadat juga tetap dijaga dan dilestarikan, terutama dalam pelaksanaan upacara perkawinan, pemakaman, dan berbagai ritual adat lainnya. Beberapa tradisi adat yang masih dilaksanakan hingga kini meliputi upacara Peusi Juet, Meugang, Kenduri Beurewat, ritual sawah suku Kluet, upacara Reuhab, upacara Uroe Tulak Bala, dan Kenduri Pangule. Setiap tradisi ini memiliki makna dan tujuan tersendiri yang mencerminkan kekayaan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Aceh. Salah satu aspek budaya Aceh yang paling mudah dikenali adalah kulinernya. Masakan Aceh memiliki cita rasa yang kuat dan khas, dengan penggunaan rempah-rempah seperti lengkuas, kunyit, jahe, kapulaga, dan kayu manis. Hidangan khas Aceh seperti mie Aceh, nasi gurih, ayam tangkap, dendeng Aceh, sayur pliek gulai ikan seumilang, dan kuah belangong menjadi bukti kreativitas masyarakat Aceh dalam memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Setiap hidangan memiliki cerita dan tradisi tersendiri yang menjadikannya lebih dari sekadar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya. Aceh memiliki hubungan sejarah yang erat dengan kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara, seperti Kesultanan Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Malaka, yang berdiri pada abad ke-15, menjadi pusat perdagangan maritim dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Hubungannya dengan Kerajaan Samudra Pasai, baik dalam politik maupun keluarga, menunjukkan bagaimana kedua kerajaan ini saling memengaruhi dalam membentuk identitas budaya dan agama di kawasan tersebut. Sejarah kesultanan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, memainkan peran penting dalam membentuk identitas politik, budaya, dan agama di wilayah ini. Keberadaan kesultanan ini berkontribusi besar dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan politik, serta menciptakan kekuatan politik yang signifikan di kawasan tersebut. Melestarikan budaya Aceh bukan hanya tentang menjaga tradisi leluhur, tetapi juga mempertahankan jati diri dan keberagaman yang menjadi ciri khas masyarakatnya. Pelestarian budaya di Aceh memiliki makna yang lebih mendalam karena latar belakang sejarah panjang dan perjuangan masyarakatnya. Warisan budaya ini mencakup aspek berwujud, seperti bangunan bersejarah Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Nurul Iman, serta aspek tak berwujud seperti adat istiadat, tarian, musik, dan bahasa. Upaya melestarikan budaya ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk memperkenalkan budaya Aceh kepada generasi muda, mengadakan festival budaya, dan mendokumentasikan tradisi-tradisi yang ada. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa budaya Aceh tetap hidup dan relevan di masa depan. Selain kekayaan budaya, Aceh juga menawarkan pesona alam yang luar biasa. Dengan pantai-pantai yang memukau, air terjun yang menakjubkan, dan pegunungan yang indah, Aceh menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam. Beberapa tempat wisata yang wajib dikunjungi meliputi Pantai Lampu, Pantai Lhokna, dan Pulau We. Pantai Lampu terletak sekitar 17 km dari Banda Aceh. Pantai ini memiliki pasir putih dan ombak besar yang cocok untuk bersantai atau menikmati matahari terbenam. Pantai Lhokna hanya berjarak 14,8 km dari Banda Aceh. Pantai ini populer di kalangan peselancar dan juga memiliki kafe-kafe tepi pantai untuk bersantai. Pulau We, sebagai ujung barat Indonesia, Pulau We menawarkan keindahan bawah laut yang memukau dan dapat diakses melalui perjalanan laut dari Banda Aceh. Dengan kombinasi kekayaan budaya, sejarah, dan alam, Aceh tidak hanya menjadi simbol kebanggaan masyarakat lokal tetapi juga menawarkan potensi besar untuk menjadi destinasi wisata yang mendunia. Pelestarian budaya dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dapat membantu Aceh menjaga identitas uniknya sambil terus menarik perhatian dunia. Demikian perjalanan kita menelusuri kekayaan budaya Aceh, dari pengaruh budaya luar hingga keindahan seni, kuliner, dan tradisi yang terus dilestarikan.
Aceh tidak hanya menjadi saksi sejarah kejayaan masa lalu, tetapi juga simbol kekuatan budaya Nusantara yang tetap hidup hingga kini. Jangan lupa, peran penting kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara, seperti Kesultanan Samudera Pasai, telah menjadi fondasi kuat dalam membentuk identitas budaya dan agama Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di Jejak Kerajaan Nusantara. Jika Anda menikmati perjalanan ini, dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, menjelajahi sejarah dan warisan Nusantara yang memukau.